Pemirsa, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar Perkebunan Indonesia Expo BUNEX 2024 di AIS BSD Tangerang, Banten. Gelaran ketiga ini merupakan wujud membangun subsektor perkebunan yang berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan dan energi menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama BPDPKS menggelar Perkebunan Expo 2024 di SBSD Tangerang, Banten. Sebanyak 133 tenan berpartisipasi dalam pameran perkebunan terbesar se-Indonesia BUNEX 2024. Mereka terdiri dari pelaku UMKM, perusahaan negara dan swasta, lembaga riset, hingga pengusaha muda. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam sektor perkebunan seperti sawit, karet, kakao, cengkeh, kopi, tembakau, dan tanaman lainnya. Sudaryono menegaskan Kementerian Pertanian berkomitmen menghadirkan solusi dan pembinaan terutama terkait produksi dan perizinan usaha. Ia menambahkan pemerintah memiliki peran sebagai duta bagi komoditas dalam negeri ke mancanegara. Sudaryono juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan memastikan pengiriman produk berjalan dengan baik. Melalui gelaran BUNEX 2024, para pelaku UMKM dan pengusaha muda diharapkan dapat memperluas jejaring dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan pun telah mempersiapkan berbagai formula demi membangun sektor perkebunan di tanah air. Salah satunya dengan menghadirkan fokus group discussion atau talk show yang membahas sejumlah topik. Mulai dari kelapa sawit sebagai energi terbarukan, forum investasi perkebunan menuju Indonesia Emas 2045, hingga kopi dan kakao sebagai komoditas strategis nasional. PLT Dirjen Perkebunan Kementan Heru Triwidarto mengatakan pihaknya terus menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait guna membuka potensi baru dari tanaman sagu, tebu, bahkan kelapa. Tak hanya itu, Dijen Perkebunan juga tengah mengembangkan energi terbarukan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif dari sawit. Tidak hanya soal ketahanan pangan, tapi juga soal ketahanan energi ya. Kita tahu bahwa produk perkebunan tidak hanya sawit, tapi juga tebu, bahkan sagu juga memiliki peluang untuk menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia. Nah, ini yang coba kita jalin antar stakeholder itu, seperti misalnya dalam pengembangan B50 itu juga kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik dari Kementerian SDM, Kementerian Pertanian, bahkan Kementerian Pertahanan, Pak Dir ya. Semuanya bahu-membahu untuk itu. Makanya kita undang semua termasuk para duta besar, dan juga pelaku usaha besar yang nanti bisa ketemu, mereka ngobrol, syukur-syukur nanti terjadi deal. Tadi kita lihat di UMKM juga sudah ada yang mulai ekspor ke luar negeri, sebelahnya itu belum. Jadi kata Pak Wamen tadi, coba ini yang sebelahnya ini dibantu. Jadi seperti itu, memang semangat pembangunan perkebunan adalah bermitra, berkolaborasi, saling menguatkan. Jadi itu yang menjadi fokus kita sebenarnya melaksanakan BUNEX. Selama pagelaran BUNEX 2024 ini juga mendorong transaksi untuk UMKM senilai 2 miliar rupiah lebih, dengan potensial mencapai 367 miliar rupiah. Pada ajang forum investasi juga ditandatangani MOU ekspor produk perkebunan senilai 3 triliun lebih sampai dengan akhir tahun yang didominasi oleh komoditi pinang. Dan kita tahu bahwa pembangunan perkebunan itu dasarnya adalah kemitraan. Yang besar membantu yang kecil, demikian juga sebaliknya yang kecil ikut berkontribusi untuk membesarkan yang besar itu untuk semakin besar demi kesejahteraan bersama. Nah, melalui BUNEX ini kan kita pertemukan semua pihak ya. Ada UMKM, ada perusahaan besar, ada mitra-mitra yang lain, Alsin, kemudian benih, dan dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini tentu menjadi momen bagi seluruh stakeholder perkebunan untuk saling bekerja sama, saling menguatkan tadi. Jadi BUNEX itu selalu menghasilkan inovasi ya Pak Direktur, semuanya. Sekarang fokusnya adalah soal ketahanan pangan dan energi. Jadi kalau yang lalu kita bicara misalnya ketahanan pangan minyak goreng, sekarang tidak hanya minyak goreng tuh, sampai ke B50. Melihat besarnya potensi perkebunan di tanah air, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pun mendorong program peremajaan sawit rakyat demi mendukung peningkatan produktivitas yang berdampak positif terhadap hilirisasi. Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim menerangkan pihaknya konsisten mengumpulkan dan mengelola dana bahkan menyalurkan sesuai perpres dan arahan komite.
Ia menambahkan BPDPKS juga mendanai program energi baru dan terbarukan, yakni biodiesel yang saat ini tengah dikembangkan bersama stakeholders. Nantinya, apabila bahan bakar nabati dilihat lebih tinggi dibandingkan bahan bakar solar, BPDPKS akan membayar selisihnya guna menstabilkan harga. Zaid menambahkan langkah ini dapat menciptakan hasil produksi biodiesel yang baik. Salah satu tugas BPDPKS itu kan pertama dia mengumpulkan dana, kemudian mengelola dana, yang ketiga menyalurkan. Nah, di sisi penyaluran dana ini kan kita bicara sektor hulu sampai dan hilir. Nah, sektor hulu yang sangat kami prioritaskan itu adalah peremajaan sawit rakyat. Nah, ini yang kita dorong kerjasama kita dengan Kementerian Pertanian di Dijen Perkebunan untuk bagaimana mendorong pekebun-pekebun rakyat yang tanah kebunnya tidak produktif, yang usianya sudah 20-25 tahun ke atas, itu untuk diremajakan. Nah, BPDPKS ini memberikan hibah. Hibahnya itu mulai 1 September 60 juta per hektar per tahun, maksimal per orang tuh 4 hektar. Nah, kalau seandainya program peremajaan sawit rakyat ini bisa berjalan dengan bagus, dampaknya adalah produktivitas. Kalau produktivitasnya akan berdampak bagus, nanti hilirisasi jadi jalan. Nah, salah satu program yang BPDPKS juga mendanai adalah program energi baru dan terbarukan, yaitu penyaluran biodiesel, program biodiesel. Nah, BPDPKS ini kan menyalurkan dana untuk membayar selisih insentif biodiesel. Dengan adanya program ini, Dijen Perkebunan Kementan terus mendorong peremajaan sawit rakyat agar semakin meningkat, khususnya untuk kebun kelapa sawit rakyat yang sudah tua dan tidak produktif. Maka dari itu diperlukan sinergi dari berbagai pihak dengan peran masing-masing untuk mendorong peremajaan sawit rakyat berjalan baik dan lancar sehingga target peremajaan sawit rakyat per tahun bisa tercapai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.